adik-adik, pada hari ini kita akan beribadah, kita akan mengangkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah ya Tuhan. Yang Kau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan dan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi ya. Kita nyanyi lagi apa ya? Kok kakak bingung nih nyanyi apa? Oke, ada lagu yang paling kakak suka ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Suaranya lebih kuat lagi ya kalau nyanyinya di rumah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Bapa, aku datang padamu.
Sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan mengangkat tubuh pujian ini kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali datang memohon Tuhan memberkati kami. Kami akan belajar firman Tuhan yang akan menolong kami bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan yang akan menolong kami menyaksikan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti semua kita dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang sudah sangat lama dalam keadaan sakit. Dia tidak lagi memiliki orang tua. Dia juga tinggal jauh dari keluarganya. Orang ini sudah berusia 25 tahun. Tapi adik-adik, kaki sebelah kanannya lumpuh
dan dia tidak bisa berjalan dengan normal. Semakin dewasa, semakin besar, dia mengalami kesulitan untuk berjalan normal seperti orang biasa. Tapi adik-adik, teman kita ini jadi orang yang sangat luar biasa. Dia menginspirasi banyak orang untuk orang memiliki semangat hidup. Walaupun dalam keadaan sakit dan kakinya yang membuat dia tidak bisa berjalan dengan sempurna, tapi dia tetap berusaha. Adik-adik tahu yang dia lakukan? Dia belajar main musik. Dia bisa bermain piano, dia bisa bermain biola. Dan yang paling hebat adik-adik, teman ini dia bisa bermain drum. Wah, coba bayangkan, dia bermain drum dengan kaki sebelah kanannya yang tidak normal seperti kaki yang adik-adik miliki dan kita semua. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa. Waktu seseorang bertanya kepada dia, orang ini tanya, "Mengapa kamu punya semangat yang kuat? Mengapa kamu bisa belajar banyak alat musik dan memainkannya dengan baik?" Dia bilang begini, "Aku percaya walaupun tubuhku tidak sempurna, tapi kasih Tuhan sempurna untukku. Aku percaya," katanya, "kasih Tuhan Yesus sempurna untukku. Dia tetap mengasihiku. Dia tetap memberikan kemampuan dan talenta." Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi ternyata walaupun dia punya kelemahan dan kekurangan, dia bisa tetap melakukan hal yang baik yang luar biasa karena dia meyakini Tuhan Yesus beserta dengan dia. Nah, adik-adik bisa nggak seperti teman kita ini yang dia bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus menolong dia dan itu yang membuat dia bersemangat. Akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Om punya cerita kisah dari firman Tuhan tentang seseorang juga yang tadinya dia tidak dianggap oleh orang-orang di sekelilingnya, yang tadinya dia direndahkan oleh orang-orang di sekelilingnya, tapi melalui dia ada banyak orang yang kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kira-kira dia ini siapa ya? Apakah dia seorang perawat? Oh, bukan. Apakah dia seorang guru? Tentu bukan juga. Apakah dia seorang pendeta? Bukan adik-adik. Penasaran siapakah dia ini? Yuk kita belajar sama-sama yuk. Mari kita pelajari kisah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lihat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhannya kita ambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kisah tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan seorang perempuan dari Samaria. Firman Tuhan bagi kita hari ini akan menolong kita untuk memahami bagaimana Tuhan memakai orang-orang di sekelilingnya menjadi saksinya. Suatu kali Tuhan Yesus dan para muridnya berjalan melintasi kota dan kota, desa dan desa. Sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Samaria. Kota apa adik-adik? Ya betul, Samaria. Ada apa di sana ya? Di kota itu, di kota Samaria, ada sebuah sumur yang dinamakan Sumur Yakub. Karena menurut sejarah sumur ini dibuat oleh Bapak Yakub. Adik-adik tahu kan tentu siapa Bapak Yakub? Ya, Bapak Yakub adalah bapak dari semua anak-anak yang nantinya mereka disebut sebagai orang Israel ya. Kalau adik-adik ingat kisah Yusuf, ya Yusuf adalah salah satu anak dari Bapak Yakub. Apakah hanya ada sumur ini di kota Samaria? Ada hal yang menarik lagi. Yuk kita lihat. Tuhan Yesus ketika jam 12 siang dia beristirahat, duduk di pinggir sumur itu.
Lalu kemudian datanglah seorang perempuan. Alkitab tidak menyebutkan siapa namanya, namun Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang perempuan yang tinggal dan asli orang Samaria. Apa yang dia lakukan? Dia akan menimba air dari sumur itu. Wah, kok siang-siang hari ya, jam 12 siang, tidak ada orang lain, hanya ada Tuhan Yesus di situ. Mari kita lihat, Tuhan Yesus bilang kepada dia, kalau engkau meminum air dari sumur Yakub ini, nanti kamu akan haus lagi. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai air hidup. Apa adik-adik? Air hidup. Betul, jika diminum tidak akan haus lagi. Wow, menarik sekali. Air yang diminum dan tidak akan haus lagi. Air apa itu ya adik-adik ya? Mari kita lihat. Perempuan itu pun bingung, tetapi dia menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dia meminta air hidup itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan air hidup itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, ternyata ini bukan air biasa yang setiap kali adik-adik haus menuangkan dalam gelas dan meminumnya. Ternyata ini adalah air kehidupan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menerimanya. Oh, menarik sekali adik-adik ya. Tuhan Yesus bilang begini kepada seorang perempuan ini. Dia mengetahui bahwa perempuan ini punya 5 suami. Hah? 5 suami? Wah, mengagetkan sekali. Perempuan ini terkejut adik-adik, karena Tuhan Yesus mengetahui apa yang dia lakukan. Dan hal itu membuat dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian dengan sangat gembira dia pergi menemui teman-temannya, menemui tetangganya, menemui saudara-saudaranya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Mesias telah datang dan ada di kota mereka. Perempuan ini tadinya dia hidup dalam tekanan, dia hidup dalam dosa. Dia malu untuk bertemu dengan orang lain, sampai-sampai dia harus mengambil air, menimba air jam 12 siang saat tidak ada orang di sana. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menikmati air hidup itu yang membuat dia mengalami kesegaran, membuat dia mengalami keyakinan dan kepercayaan bahwa hidupnya bisa ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Nah, Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada banyak orang pada waktu itu, menjelaskan kepada para murid-muridnya tentang makanannya. Apa yang menarik ya dari pengajaran Tuhan Yesus ini? Ternyata Tuhan Yesus menyampaikan bahwa makananku adalah melakukan perintah Allah, melakukan perintah Bapa di surga. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahu nggak ya melakukan perintah Tuhan itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pertama, bisa berikan contoh? Tidak boleh mencuri, betul. Tidak boleh berbohong, betul. Harus rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perintah Tuhan. Ada lagi loh adik-adik, bahwa perintah Tuhan juga membuat kita menjadi saksi Tuhan. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia, bahwa Yesus bukan hanya sekedar orang hebat, dia bisa melakukan mukjizat, mungkin mirip-mirip seperti pesulap. Oh bukan,
tapi Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang bisa menyelamatkan adik-adik dan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ingat kisah tadi? Ya, seorang perempuan di Samaria itu menceritakan tentang kuasa Tuhan. Padahal dia hanya bertemu sebentar loh. Bagaimana dengan kita? Tiap hari Minggu adik-adik dengar firman Tuhan. Setiap hari Om yakin pasti adik-adik juga belajar firman Tuhan, berdoakan setiap hari. Nah, harusnya kita juga menjadi orang yang bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, membuat adik-adik, membuat orang tua kita, membuat kita semua memiliki kebahagiaan yang sejati, sukacita dari Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kisah tentang seorang perempuan di Samaria ini yang tadinya dia orang yang tidak percaya diri, tadinya dia orang yang bermasalah, tapi Tuhan pulihkan dia. Malah dia menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Apakah banyak orang diberkati? Oh, pasti dari kisahnya, dari ceritanya tentang Tuhan Yesus banyak orang diberkati. Nah, ini adik-adik, yuk kita sama-sama belajar menghafalkan firman Tuhan. Hari ini ayat hafalan kita dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca sama-sama yuk. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, coba sambil tutup mata. Tutup mata ya. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya, tutup mata. Jangan ada yang mengintip ya. Adik-adik yang belum bisa baca, dengar baik-baik, pasti bisa hafal. 1, 2, 3, tutup mata. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Wah, Om yakin pasti semua saat ini sedang menghafalkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang diberkati Tuhan, mau ya seperti perempuan yang ada di Samaria itu bersemangat menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mungkin kita bisa mengalami kesulitan, tapi adik-adik juga harus bersaksi bahwa Tuhan bisa menolong kita, memberkati kita. Ingat, Om juga tadi ceritakan ada seorang teman yang memiliki kaki tidak sempurna, tapi karena yakin Tuhan menolong dan dia bersemangat dalam hidupnya, dia menceritakan bahwa Tuhan baik. Kisahnya menginspirasi banyak orang, membuat orang juga memiliki semangat dalam Tuhan. Semangat ya dalam Tuhan ya. Ceritakan kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus baik. Meskipun kita sedang ada dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi adik-adik dan kita semua tetap diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur perenungan firman Tuhan pagi hari ini menolong kami menjadi saksi-saksi Tuhan, menceritakan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan, dan menceritakan tentang pertolongan Tuhan bagi kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau dahsyat dan ajaib. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami menjadi anak-anak yang baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, supaya kami dapat menceritakan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi firman Tuhannya gimana? Seru nggak? Seru kan? Oke, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahannya ditaruh di rumah dulu ya. Soalnya kalau diantar ke gereja jauh. Oke, kita angkat satu pujian. Segala puji syukur.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur masih bisa beribadah walaupun secara online Tuhan. Kini Kau berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan dan berkati supaya sekolahnya, supaya yang belum sekolah juga, supaya menjadi anak Tuhan yang hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita akan mengasah lagu pujian kembali, Oh Sukacitaku. Nah, semangat ya. Oh sukacitaku, parang-pang-pang, sudah jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pang-pang, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, parang-pang-pang, temukan juru Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pang-pang, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, sukacita kita penuh karena Tuhan Yesus ada dalam kita. Kita mau berdoa mengakhiri kepada sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, membuat kami mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang sejati. Jadi kami dapat kuat menghadapi apapun juga. Kami tetap bersemangat bersekolah dalam masa pandemi. Kami tetap menjadi anak-anak yang menurut dan taat kepada orang tua, karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan masing-masing kami. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Dan bebaskanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau bersyukur kalau beberapa hari lagi kami akan memperingati HUT 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Berkati kami Tuhan, jadi anak-anak Indonesia yang cerdas, yang baik, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin Tuhan menolong kami untuk memiliki masa depan yang baik dan menjadi orang yang memajukan negeri ini. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil, tetapi kami punya mimpi yang sangat besar karena Tuhan kami besar. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memberkati adik-adik dimanapun berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ingat ya. Ingat pesan ini. Adik-adik harus terus pakai masker kalau harus keluar rumah, kalau harus pergi. Ingat, harus rajin mencuci tangan ya. Pakai sabun, pakai air yang mengalir, atau membawa hand sanitizer. Hati-hati, harus saling menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tidak usah berpergian kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Tetap saja di rumah, belajar dari rumah dengan semangat, ikut ibadah dari rumah dengan sukacita. Salam ya untuk papa, mama, dan orang tua yang ada di rumah. Biar kita terus tetap sehat dan kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.